muhtaramin dumateng para alim ulama saha ustad ustadzah dewan juri hadirin hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Khalid Nurul Fajri, kelas 6 dari MI Al-Ikhlas Gelabak Bandar Kediri, Jawa Timur, akan menyampaikan sedikit tausiah dengan tema membangun generasi robbani dengan meneladani kisah para nabi dan rasul. Generasi milenial yang saya banggakan, saat ini banyak orang galau, bahkan stres menghadapi masalah dan tekanan dalam kehidupan, terutama masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utang menggunung karena kebutuhan tak pernah berhenti, biaya sekolah yang harus terpenuhi, kenakalan remaja, narkoba, kejahatan di mana-mana. Hampir setiap hari kita melihat di medsos tawuran antar remaja karena sepak bola dipertaruhkannya nyawa. Tak peduli betapa sedih orang tua karena mendengar berita anaknya telah tiada. Inilah fenomena generasi di zaman milenial. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Generasi milenial yang saya banggakan, tak sedikit yang bersikap keliru, bahkan menuduh tak adil pada ilahi Rabbi. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Coba kita koreksi dulu diri sendiri. Jangan-jangan ada yang error dalam sikap dan langkah kita. Sudahkah kita menjadi generasi robbani? Apa sih generasi robbani itu? Yaitu generasi yang senantiasa belajar dan mengaji Al-Quran serta sunnah, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada masyarakat. Lantas, apa yang kita lakukan agar dapat menjadi generasi robbani? Kita harus koreksi bagaimana kepatuhan kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berpesan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Dan susulah kesalahanmu dengan melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Dari hadis di atas, Rasulullah memberikan 3 landasan pokok agar bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibadah kita? Sudah betulkah? Sudah benarkah? Sudah ikhlaskah? Rasulullah mencontohkan hingga bengkak kakinya karena lamanya sholat, sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau kan sudah diampuni oleh Allah atas dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Buat apa lagi engkau bersusah payah melakukan sholat hingga bengkak kakimu?" Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah tidak sebaiknya saya menjadi hamba yang bersyukur? Sudah jelas bahwa sholat Rasulullah sampai bengkak kakinya bukan karena untuk menebus dosa, tapi karena berterima kasih dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengoreksi diri alias mawas diri dengan memperbaiki kesalahan. Sedangkan yang ketiga, mengeratkan hubungan antar sesama manusia. Kenapa Rasulullah menganjurkan demikian? Karena agama Islam adalah agama yang mengarahkan ke jalan yang menuju kebahagiaan, bukan hanya tentang ibadah, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi, generasi robbani adalah generasi yang bertakwa. Dia takut kepada Allah, tidak hanya di dalam masjid, tetapi apapun profesinya, selalu jujur dan amanah. Sampai dia menjadi bos atau pejabat, sama sekali tak tergiur dengan harta, tak juga mengeluarkan uang yang bukan miliknya. Karena apa teman-teman? Karena dia lebih meyakini janji Allah yang akan memberikan sesuatu yang lebih indah dari semua itu.
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Generasi milenial yang saya banggakan jadi hanya generasi rebani yang bertakwa kepada Ilahi Rabbi, meneladani para rasul dan nabi, berbudi pekerti kepada orang tua dan guru, selalu berbakti. Itulah yang bisa membangun negeri dambaan bumi pertiwi. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang selalu menebarkan inspirasi, menorehkan prestasi, membakar semangat dan memotivasi, serta memberi solusi. Amin amin Allahumma